Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillah. Kenapa saya ajak untuk membaca tahmid bersama-sama? Terkadang kalau saya ajak bersyukur, tak baca alhamdulillah, malah bilang amin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita dengan berbagai kenikmatan. Lebih-lebih yang request tadi, Ustaz, rokat kedua pakai al-ikhlas, kenengkengan terong. Jadi yang request sudah saya penuhi. Saya sejatinya datang tadi sudah tanya, di sini sudah biasa pakai yang panjang-panjang atau yang panjang pendek. Malah yang di belakang nyaut, pendek-pendek Ustaz. Insyaallah. Saya tahu karepnya ibu-ibu itu. Alhamdulillah, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Sungguh kita adalah orang-orang yang beruntung. Kalau umur kita saat ini sudah oversekat maksudnya. Kemudian diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Itu suatu keberuntungan. Kita sudah menjadi bukti teman-teman SD kita, teman-teman SMP kita, teman-teman SMA kita, bahkan teman-teman kuliah kita, bukan hanya giginya yang berguguran, tapi umurnya juga berguguran. Dan kita dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati sisa umur hidup kita dalam ketaatan kepada Allah. Itu adalah rezeki dari Allah. Sungguh sangat beruntung kalau saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidangan-hidangan Allah di dalam bulan Ramadan. Berupa rahmatnya, berupa keberkahannya, berupa ampunannya yang setiap saat Allah tebarkan. Bukan hanya siangnya, bukan hanya malamnya, bahkan detik by detik atau second by secondnya, rahmat Allah, keberkahan Allah, ampunan Allah ditebarkan. Untuk siapa? Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menikmati sisa umurnya dengan berpuasa siang hari dan tarawih malam harinya. Dan itu kita yang disebut. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan. Yang kemudian dengan Ramadan itu, saat Ramadan meninggalkan kita, berguguranlah dosa-dosa kita. Bahkan saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kayaumi wulidathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, orang yang paling celaka itu adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, tsumma tamma Ramadan walam yufar lahu. Orang yang paling celaka itu adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, tetapi sampai Ramadan meninggalkannya, sementara dosa-dosanya belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sementara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk orang-orang yang berpuasa. Lis-shaim farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa. Dan ini yang dimaksud hanya umat Rasulullah. Lam utiyat ummatun qablahum. Belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kebahagiaan oleh Allah diberikan kepada orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama
kesenangan pertama, kejemberan pertama dalam hati kita adalah tatkala kita sedang berbuka. Saya tadi membuktikan. Jangankan ketika kita membaca bismillah saja untuk berbuka. Saat mendengarkan aba-aba ada selawatan. Assalatu wassalamu alaik. Sudah Masya Allah, sudah senangnya. Sudah senang sekali. Cendol, kolak, apa lagi? Apan kuah, apa lagi? Berderet di depan kita. Begitu adzan dikumandangkan, sebiji kurma dan segelas air ternyata sudah penuh. Sudah nikmat rasanya. Kemudian kita berdoa, zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah pergi rasa hausku, rasa dahagaku, telah basah kerongkonganku, dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahalanya untuk subhanallah. Ini hanya sering keliru ini. Sering dibaca sebelum berbuka. Jadi doa dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah itu dibaca setelah kita berbuka. Kalau kita belum berbuka kan belum pergi rasa dahaganya. Salah tempat doanya. Sering salah. Saya pernah ditegur soalnya oleh salah satu ustadz. Ustadz, doanya bukan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hadisnya dhaif. Benar, itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu bersumber dari Rasulullah. Dhaif itu sampai kepada Rasulullah. Ini banyak tidak dijelaskan. Dhaif itu sampai kepada Rasulullah. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Hanya dalam perjalanannya, rawi-rawinya itu ada yang ghairu dhabit namanya. Ada yang tidak terpercaya sehingga dhaif. Ada yang salah dengan doa itu? Kan doanya benar. Sahihul makna. Wong kita pakai bahasa Madura saja. Ya Allah, sekalangkong Guste, semangken gula pun abu ka'ah. Dengan bahasa Jawa, duh Gusti, alhamdulillah, dipun paringi sehat. Tulisane ki ajeng buka. Pakai bahasa kita saja boleh, apalagi bahasa Arab. Sekali lagi, hadis dhaif itu kalau bukan untuk hukum, boleh digunakan. Oh, pakai bahasa kita. Maaf, bapak-bapak, pernah berdoa pakai bahasa sendiri? Pernah apa sering? Iya, sekedar mengatakan terselamat dacong. Padahal ada tuh doanya dari Nabi, ma'as salamat fi amanillah gitu. Kenapa kau tidak pakai gitu? Jadi kalau mau pakai yang sahih, bismillahirrahmanirrahim, sudah mewakili semua. Tapi tidak, belum berbuka, dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Salah tempat. Kerongkongannya masih kering sudah baca itu. Iya, ternyata artinya itu telah pergi rasa haus dan dahagaku. Telah basah kerongkonganku dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahalanya untukku. Kalau belum masuk kemasukan air, belum kemasukan apa-apa, kapan perginya itu? Rasa hausnya. Jadi kalau mau baca bismillah, yang sahih bismillah saja. Kalau saya pakai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Ada yang salah? Kan kita puasanya, ya Allah, aku puasa untukmu. Ungkapan. Wabika amantu. Dan hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu. Dan dengan rezekimu aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan dengan rahmatmu ya Allah. Kalau udah dikasih rahmat, tuh maaf, mulut-mulutnya itu kemasukan air tapi tak bisa akekep. Itu karena rahmat Allah. Yang tidak mau, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Dua kebahagiaan untuk orang yang sedang berpuasa. Kebahagiaan pertama adalah tatkala dia berbuka. Dan kebahagiaan yang kedua, dan ini kebahagiaan yang tiada taranya. Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang super istimewa tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu langsung, bermuajah langsung, melihat wajah Allah yang maha mulia. Dan itu tempatnya surga.
Wallahi saudaraku, seandainya kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga, tapi kita tidak berkumpul dengan Muhammad ibnu Abdullah, tidak berkumpul dengan Rasulullah, kita penduduk surga yang rugi. Saya ulangi sekali lagi, kita masuk surga, tapi tidak berkumpul dengan Rasulullah, tidak berkumpul dengan orang yang setiap saat kita sebut, yang setiap saat kita baca selawat, ratusan bahkan mungkin ribuan setiap hari. Tapi di akhirat, di dalam surga, kita tidak diberikan kesempatan berkumpul dengan Rasulullah. Sungguh penduduk surga yang rugi. Dan yang lebih rugi lagi adalah jadi penduduk surga, tapi tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa melihat Allah di dalam surga. Sungguh penduduk surga yang sangat rugi. Saya tidak berbicara dengan penduduk neraka. Sebab saya tidak kenal dengan penduduk neraka. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal dengan penduduk neraka ya. Kalau mau kenal dengan penduduk neraka, biasanya jam-jam segini, jam tarawih, sudah tayang di televisi itu. Atau bucil-bucil kenong itu ya. Subhanallah. Ada yang lebih istimewa lagi. Ya. Yang duduk lama, yang berdiri nih, yang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "U'tiyat ummati humsa hisalim fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum." Beliau mengatakan, umatku akan diberikan 5 keistimewaan. 5, bukan 1. Kalau 1 istimewa, kalau 5 sitimewa. Kalau istimewa itu kecil-kecil, ini sitimewa. 5 kesistimewaan untuk umatku, kata Rasulullah. Lam u'tiyat ummatun qablat. Belum pernah oleh Allah diberikan, ini bukan hanya belum pernah dan tidak akan pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umatku, kata Rasulullah. Yang pertama, hulufu famis shaim atyabu 'indallah mirrihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada parfum yang paling mahal dan paling harum di dunia. Minyak misik zaman Rasulullah itu parfum yang paling mahal, yang paling harum. Jadi saya artikan secara gitu biar gampang gitu. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada parfum yang paling harum dan paling mahal di dunia. Ini Rasulullah yang mengatakan. Tapi jangan diplesetkan. Kata Rasulullah, bau mulutnya orang berpuasa dicintai oleh Allah. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dak kumur-kumur, dak gosok gigi. Bau benar itu mulutnya. Bukan yang seperti itu yang dimaksud. Tapi orang berpuasa itu secara teori medis, jika lambungnya tidak kemasukan makanan dan minuman lebih dari 4 jam, apalagi sampai kurang lebih 13 jam, maka pasti akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Itu yang dimaksud, bukan karena tidak gosok gigi. Wah, ini kesempatan nih Ramadan, biar awet pasta giginya. Wah, kalau yang seperti itu, 1 bulan penuh, dak kumur-kumur, dak gosok gigi, jadi imam tarawih, baru Allahu Akbar, saf pertama sudah semaput semua. Yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru. Ikan-ikan yang ada di lautan itu membacakan istighfar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Itulah yang dikatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kenapa? Karena ada yang membacakan istighfar. Kalau tidurnya saja dapat ibadah, apalagi yang kerja. Tidak kemudian dipelesetkan, wah, habis subuh langsung lari. Tidak wiritan, yang lain Allahumma antas salam, dia pakai doa Allahumma lantas jalan. Langsung ke tempat tidur lagi. Ditanya, mau kemana? Mau ibadah. Ibadah tidur kan ibadah. Waduh, dipelesetkan kalau gitu. Di riwayat yang lain, al-hitan itu ikan-ikan yang ada di lautan itu, di riwayat yang lain, di riwayat Ahmad itu, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru.
Malaikat-malaikat Allah itu di dalam bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah untuk membacakan istighfar untuk umat Rasulullah yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Hattal jamat, sampai makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan, yang kelihatan tidak bernyawa, debu-debu, kerikil yang kita pijak, yang kita injak, tanah yang kita pijak, semuanya di dalam bulan Ramadan membacakan istighfar untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpuasa. Inilah yang saya katakan bahwa Ramadan adalah bulan ghanimah, bulan hadiah bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kata beliau, wa yuzayyinullahu azza wa jalla jannatahu kulla yaumin. Setiap hari Allah menghiasi surganya semakin cantik, semakin bagus, semakin harum, yang dipersiapkan untuk umat Rasulullah yang sedang berpuasa, dan Allah menyiapkan pintu khusus yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang dari umat Muhammad yang sedang berpuasa, namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Subhanallah. Tidak pernah dibuka kecuali umat Muhammad yang mau masuk di sana, dan tidak ditutup selagi masih ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum masuk tapi dia berpuasa. Subhanallah. Dan yang keempat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Di dalam bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Dibelenggu, dikerangkeng, dikelentong, apapun namanya. Kalau bahasa mudahnya dilokalisir gitu. Jadi setan-setan saat ini tidak bisa mengganggu kita, tidak bisa menggoda kita. Kalau masih ada maksiat, itu sudah tidak ada setan yang menggoda. Toksin-toksin setan selama 11 bulan itu sudah mendarah daging. Jadi tanpa setan pun dia sudah berbuat maksiat, bahkan setan yang ngelus dodo. Masya Allah, tiba-tiba nemenan biawak dewe gitu. Lah iya kemarin aku dikambing hitamkan gara-gara setan. Saiki aku wis dikerangkeng, yo sik pancet ae. Masya Allah. Maaf, jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Khusus Ramadan, saya itu diberikan kesempatan bisa lihat setan. Saya salah satu tim Ruqyah Bondowoso. Jadi kalau Ramadan saya bisa melihat setan. Yang ingin lihat setan ikut saya besok. Setan itu tidak kelihatan mukanya, kelihatan kakinya. Tempatnya di pasar, jam-jam 9. Ibu-ibu, kalau ke pasar belanja, sambil coba lihat, siapa tahu ada sandal suaminya ketinggalan di sana. Jadi setan-setan kumpul di sana. Jam 9 itu sudah kelihatan. Tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Tapi kalau nunduk sedikit, Masya Allah, kakinya banyak. Sampai saya pernah cerita kepada jemaah. Salah satu keutamaan Ramadan itu adalah wa yuzadu fihi rizqul mu'min. Di dalam bulan Ramadan, rezeki orang-orang yang beriman itu ditambahi. Habis tarawih, datang. Alhamdulillah Ustaz, ternyata betul apa yang disampaikan Ustaz. Apa itu? Ternyata rezeki orang beriman itu bulan Ramadan itu betul-betul ditambah. Saya sebelum Ramadan itu, lain bulan Ramadan, 5 kilo udah habis Ustaz. Sekarang setengah kintal habis Ustaz. Jualannya kapan? Mulai habis subuh. Sampai duhur sudah habis Ustaz. Astagfirullah. Kalau ini truk, kan nyaman ini ya. Kenapa banyak yang tidak puasa? Itu karena banyak yang jualan di pasar itu. Ada yang mengatakan, jualan dalam bulan Ramadan tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa. Kalau jualannya di bis, tempat musafir memang terminal. Jualannya, Masya Allah. Yang keempat, sudah tahu tempatnya setan ya? Setan-setan dilokalisir. Subhanallah. Dan yang kelima kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yufar lahum fi akhir lailihi. Di saat malam terakhir dari bulan Ramadan, di saat semua dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siangnya yang sudah dihapus dengan puasanya, malamnya yang dihapus dengan tarawihnya, dengan tilawatul Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan zikirnya, dan dengan semua amalan solehnya. Di malam terakhir dari bulan Ramadan itu, di saat kita sedang bergembira, para malaikat itu menangis karena akan ditinggalkan Ramadan. Saat itulah dosa-dosa kita sudah selesai semuanya. Dan saat pagi hari kita keluar dari rumah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu,
maka dosa-dosanya sudah habis. Kayaumi wulidathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Sekali lagi, lam u'tiyat ummatung qablahu. Belum pernah dan tidak akan pernah diberikan kepada umat-umat selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita jika tahun ini, Ramadan kali ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, silahkan manfaatkan seoptimal mungkin, karena saya khawatir Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita. Ada kan ustadz kita yang dulu tarawih di sini, ngimami di sini, yang sekarang sudah tidak bersama kita? Saudara-saudara kita ada kan? Jangan-jangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang daftarnya berikutnya. Kalau saya sudah pesan lama gitu. Tapi bisa ustadznya duluan. Subhanallah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kesehatan yang prima sampai bisa melaksanakan Ramadan sampai akhir, dan mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, Allah menerima sholat kita, Allah menerima tarawih kita, Allah menerima bacaan Quran kita, Allah menerima zakat dan sedekah kita, dan mudah-mudahan Allah menerima walau hanya sekedar senyumnya ibu-ibu kepada suaminya, asal jangan senyum sama suaminya tetangga gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk mudah sujud di hadapannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.